wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi srohli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama perkenalkan saya Nur Wahida, NIM 09105802200011. Saya akan mempresentasikan mengenai menulis kolom. Menulis kolom. Kolom berasal dari bahasa Inggris kolom, orangnya disebut kolumnis. Dalam bahasa Inggris, istilah kolumnis diartikan sebagai penulis karangan khusus berupa komentar, saran, informasi, atau hiburan pada surat kabar atau majalah secara reguler. Menurut Stewart tahun 1970 halaman 65. Kolom biasanya ditulis dengan gaya yang sangat ringan atau enteng dan diselingi humor-humor segar. Walaupun masalahnya sangat serius seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, keamanan, pendidikan, bencana, kecelakaan, kriminalitas, gaya hidup, dan sebagainya. Menulis kolom adalah opini atau artikel, tidak seperti editorial. Kolom memiliki byline. Adapun syarat untuk menjadi kolumnis, yang pertama terkenal. Syarat yang satu ini tidak bisa ditawar. Redaksi berlomba-lomba untuk membuat kolom setiap hari agar banyak pembaca yang membeli surat kabar. Yang kedua, mempunyai karakter. Penulis terkenal harus mempunyai karakter seperti Gus Dur dengan gaya selengean namun cerdas dalam mengkritik. Hal itu karena kritik yang dibuatnya sangat umum dan membuat orang merasa bahwa itu kritik untuknya. Yang ketiga, mampu memikat pembaca. Penulis kolom yang tidak dapat memikat pembaca maka akan sulit untuk bertahan lebih lama di media. Bahkan redaksi pun akan menggantinya dengan penulis lain. Selanjutnya, mempunyai selera humor. Agar pembaca tidak tersinggung, banyak kolumnis yang menyelipkan selera humornya. Yang terakhir, cerdas. Kolumnis adalah orang yang cerdas. Mereka bisa mengkritik sosial dengan sedemikian rupa tanpa ada yang sadar bahwa itu berupa kritikan yang ditujukan untuk dirinya. Adapun struktur kolom, yang pertama judul. Judul merupakan merek sebuah karangan. Judul kolom dibuat setelah artikel kolom ditulis. Judul bisa berbentuk deklaratif ataupun interrogatif. Judul kolom hendaknya lebih spesifik daripada temanya. Yang kedua, pembuka. Bagian pembuka sering disebut dengan lead. Lead merupakan intro atau pembuka dalam sebuah artikel. Lead ini berfungsi untuk menarik minat pembaca untuk membaca tulisan. Yang ketiga, isi. Bagian isi merupakan inti dari sebuah kolom. Penulis mengemukakan gagasannya pada bagian ini. Bagian isi harus menyertakan data yang akurat, baik dari hasil penelitian maupun teori orang lain. Penulis harus membuat alur pemaparan yang bisa diterima logika. Kompleksitas masalah dibuat menarik sehingga bahasa menarik dengan bahasa yang sesederhana mungkin sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang terakhir, penutup. Penutup kolom berupa simpulan yang terdiri dari beberapa kalimat. Simpulan berupa intisari gagasan, tidak dibuat berbelit-belit karena penutup fungsinya hanya menutup tulisan. Bagian penutup bisa mengamini atau menyetujui gagasan atau ada juga yang melempar kepada masyarakat untuk menilainya sendiri. Adapun tata cara menulis kolom, yang pertama, mengembangkan dan menyuarakan pendapat. Temukan nada. Sebagai kolumnis harus memiliki pendapat dan nada. Contohnya, nada suara bisa saja jenaka atau kelam. Kedua, memiliki sebuah pendapat. Hal yang membedakan kolom dari artikel dalam koran adalah ada tidaknya pendapat. Kolom menyuarakan pendapat, sedangkan artikel hanya melaporkan fakta dengan objektif. Membentuk sebuah pendapat adalah cara yang baik untuk menyampaikan suara Anda. Yang kemudian, bagikan pengalaman pribadi Anda dan tulis menggunakan kata ganti orang pertama. Yang kedua, memilih topik. Lihat-lihat kejadian terkini. Pembaca akan sangat tertarik pada topik-topik yang mendominasi berita seperti politik atau budaya pop.
bukan kejadian yang tidak relevan. Pastikan Anda memperhatikan berita paling aktual dan bersiap memberikan pendapat Anda. Kemudian pilih sudut pandang yang menarik untuk melihat topik Anda, dan pastikan Anda memiliki solusi untuk setiap topik yang Anda pilih. Yang ketiga, menarik perhatian pembaca. Buat judul yang menarik, buka dengan kait yang menarik perhatian pembaca. Buat kalimat pertama Anda memikat pembaca dengan kata-kata dan ide Anda. Ingatlah bahwa kalimat pembuka memberi fondasi untuk argumen Anda, sehingga pastikan kalimat Anda relevan dan ceritakan kepada pembaca kenapa mereka harus terus membaca. Kemudian tulis layaknya percakapan. Kemudian yang terakhir, gunakan kalimat kerja aktif. Yang keempat, mengatur kolom. Tulislah kolom pendek. Kolom dalam koran biasanya hanya mengaplikasikan 400 sampai 800 kata, sehingga Anda harus menulis poin dengan ringkas. Pastikan topik Anda jelas, lakukan penelitian, dan gunakan format Association Press. Jurnalisme memiliki gaya tulis spesifik yang memastikan bahwa seluruh koran menggunakan paduan yang konsisten. Berikut contoh kolom. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.